Pernah nggak sih kalian dengar tentang tekanan bola mata yang tinggi? Atau mungkin ada yang pernah dengar penyakit glaukoma, yaitu penyakit mata yang bisa bikin penglihatan perlahan-lahan menghilang. Jadi sebenarnya apa sih aquasumor itu? Bagaimana cairan ini diproduksi dan dialirkan? Dan kenapa gangguan alirannya itu bisa menyebabkan tekanan bola mata tinggi? Yuk kita bahas videonya. Nah, aqueous humor adalah cairan bening yang mengisi bilik depan dan bilik belakang mata yang diproduksi oleh sel-sel epitel non-pigment di processus ciliaris di badan ciliaris. Nah, fungsinya ini sangat penting. Pertama, aqueous humor itu memberikan nutrisi sekaligus bawah sisa metabolisme dari kornea dan lensa. Kedua cairan ini membantu menjaga tekanan intraokular agar bentuk bola mata itu tetap stabil. Nah, yang ketiga, karena sifatnya yang jernih, aqueous humor ini juga berperan sebagai media refraksi, sehingga cahaya itu bisa masuk dan mencapai retina dengan baik. Kalau kita lihat dari komposisinya, kandungan pada aqueous humor itu berbeda dengan plasma darah walaupun sama-sama berasal dari plasma. Sebagian besar isinya sekitar 98% itu adalah air. Kandungan proteinnya juga sangat rendah untuk menjaga cairan tetap jernih. Kadar glukosanya juga lebih rendah dibandingkan plasma karena terus digunakan untuk kornea dan juga lensa sebagai sumber energi. Menariknya, aqueous humor ini justru memiliki kadar vitamin C dan juga asam ascorbat yang tinggi yang berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi mata dari radikal bebas. Kalau kita membahas mengenai blood aqueous barrier, bayangkan dulu bahwa mata kita memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Sistem ini berfungsi memisahkan darah di pembuluh darah dari aqueous humor sehingga tidak semua zat di dalam darah bisa bebas masuk ke bilik mata. Nah, barrier ini dibentuk oleh 3 bagian utama. Yang pertama ada epitel non-pigment badan ciliaris, yang kedua pembuluh darah iris, dan yang ketiga endotel canal sclem. Ketiganya ini dihubungkan oleh yang namanya tight junction. Jadi, molekul besar seperti protein tidak bisa bebas masuk untuk menjaga cairan mata tetap jernih, mencegah peradangan, serta membantu untuk memasukkan nutrisi penting dan membuang sisa metabolisme. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya aqueous humor itu diproduksi dan mengalir di bola mata kita. Jadi, produksinya itu terjadi di pars plicata badan ciliaris melalui 3 tahap. Pertama, ultrafiltrasi, kedua transport aktif, dan ketiga adalah osmosis. Jadi secara singkatnya, plasma darah itu akan masuk ke dalam stroma, lalu epitel sel itu akan memompa 3 ion. Pertama, natrium, bikarbonat, dan klorida masuk menggunakan energi. Setelah ion tersebut keluar, secara tidak langsung air itu akan masuk secara osmosis dan terbentuklah aqueous humor tersebut. Lalu cairan tersebut itu akan melewati pupil ke arah anterior chamber. Kurang lebih sekitar 90% cairan tersebut itu akan keluar melewati trabekular menuju ke vena episcleral dan canal of Schlemm. Lalu sisanya bagaimana? Kurang lebih sekitar 10% itu akan keluar melalui jalur uveoskleral. Untuk jalur trabekular ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada uveal, cornea skleral, dan juxtacanalicular meshwork. Lalu untuk bagian juxtacanalicular meshwork inilah biasanya memiliki hambatan terbesar, di mana biasanya menjadi lokasi utama terjadinya gangguan aliran dari glaukoma sudut terbuka. Nah, karena kita udah tahu aliran dari aqueous humor, tapi sebenarnya berapa sih nilai normal dari intraokular mata, Kak? Menurut American Academy of Ophthalmology, TiO normal itu berkisar 10-21 mm Hg. Nah, kira-kira gangguan apa aja yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan intraokular? Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme bagaimana TiO bisa meningkat. Yang pertama adalah peningkatan produksi aqueous humor. Tapi menurut AAO, produksi aqueous yang benar-benar berlebihan itu jarang sekali menjadi penyebab glaukoma. Kalaupun terjadi, biasanya karena kelainan pada badan siliar seperti adenoma atau hiperplasia. Yang kedua dan yang paling sering terjadi yaitu gangguan drainase aqueous humor. Pada kondisi normal, aqueous mengalir dari bilik anterior melewati trabecular meshwork, kemudian ke canal Schlemm dan akhirnya ke vena episclera. Pada glaukoma open angle atau glaukoma sudut terbuka terjadi peningkatan hambatan terutama di daerah juxtacanalicular sehingga cairannya itu sulit keluar. Kondisi ini bisa terjadi akibat perubahan struktur trabecular meshwork akibat usia, penumpukan material ekstraseluler atau gangguan fungsi sel trabekular. Akibatnya tekanan bola mata meningkat dan lama-kelamaan akan terjadi kerusakan pada saraf optik. Selain itu, ada namanya mekanisme pupillary block, di mana aliran aqueous humor dari posterior ke anterior itu terhambat karena iris menutup rapat dengan lensa, sehingga cairan di aqueous humor itu akan menumpuk di belakang iris, menekan iris ke depan, sehingga yang kita sebut sebagai iris bomb juga. Jadi ini yang akan menutup sudut bilik mata, dia akan menghambat aliran aqueous humor ke trabecular meshwork, dan ini yang akan terjadi peningkatan TiO secara cepat. Selain dari itu, ada juga mekanisme jalur uveoskleral yang berperan 10-20% untuk pembuangan untuk aliran keluar aqueous humor. Kalau seandainya ada gangguan seperti penuaan, ada fibrosis otot siliar ataupun juga inflamasi intraokular,
akan terjadi peningkatan TiO juga. Contoh penyakit dengan peningkatan TiO yang ditandai dengan kerusakan saraf optik adalah glaukoma. Tekanan yang meningkat ini dapat merusak saraf optik secara perlahan maupun mendadak, tergantung jenis glaukoma yang dialami. Jenis pertama yaitu Primary Open Angle Glaucoma atau POAG dengan sudut bilik mata tetap terbuka, tetapi terdapat gangguan fungsi di trabecular meshwork. Faktor resikonya berupa berusia lebih dari 40 tahun, TiO yang tinggi, riwayat keluarga, serta kornea sentral yang tipis. Yang perlu diingat, POAG ini sering disebut sebagai silent thief of sight, karena pada tahap awal hampir tidak menimbulkan gejala. Nah, kerusakan lapang pandangnya terjadi secara perlahan, dimulai dari perifer, sehingga pasien sering baru datang saat kerusakan saraf optik sudah permanen. Jenis kedua adalah glaukoma sudut tertutup akut, yang merupakan kegawat daruratan di bidang oftalmologi. Pada kondisi ini, sudut bilik mata tertutup, sehingga TiO meningkat secara drastis. Pasien biasanya datang dengan nyeri mata hebat, mata merah, penglihatan kabur, melihat halo di sekitar cahaya, bahkan disertai dengan mual dan muntah. Nah, faktor resikonya antara lain usia lanjut, perempuan, hipermetropia, dan ras Asia. Kondisi ini harus segera ditangani karena dapat menyebabkan kebutaan permanen dalam waktu singkat. Terakhir adalah glaukoma sekunder, yaitu glaukoma yang terjadi akibat penyakit atau kondisi lain. Contohnya adalah glaukoma uveitik akibat peradangan intraokular, glaukoma trauma akibat cedera mata, glaukoma steroid yang muncul setelah penggunaan kortikosteroid dan dapat membaik bila obat dihentikan sejak dini, serta glaukoma neovaskular, yaitu akibat pertumbuhan pembuluh darah abnormal pada iris dan sudut bilik mata yang sering berkaitan dengan retinopati diabetik atau oklusi vena retina. Di antara semuanya, glaukoma neovaskular memiliki prognosis paling buruk dan paling sulit dikendalikan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip tata laksana gangguan aquasumor terutama pada glaukoma. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, TiO dipengaruhi oleh keseimbangan produksi aquasumor di badan siliar dan juga pengeluaran aquasumor melalui jalur drainasenya. Jadi, untuk prinsip tata laksana menurunkan TiO ada dua. Yang pertama, kita dapat meningkatkan jalur drainasenya, dan yang kedua, kita dapat menurunkan dari produksi aquasumor itu. Untuk menurunkan produksi aquasumor, tentunya kita perlu memberikan obat yang bekerja di badan siliar. Ada contoh obatnya, yaitu yang pertama ada beta blocker. Contoh obat beta blocker sendiri adalah timolol. Di mana timolol ini adalah enzim yang menghambat reseptor beta adrenergic yang bekerja di badan siliar. Tentunya dengan adanya penghambatan tersebut, membuat sekresi dari aquasumor itu menurun. Untuk obat kedua adalah golongan karbonik anhidrase inhibitor. Contoh obatnya adalah dorzolamid, brinzolamid, dan juga acetozolamid. Sesuai namanya, jadi fungsi obat ini adalah menghambat dari enzim karbonik anhidrase. Nah, dengan berkurangnya penghambatan dari enzim tersebut, otomatis enzim tersebut gunanya untuk pembentukan di bikarbonat dan otomatis akan mengurangi dari produksi aquasumornya. Untuk obat yang terakhir adalah golongan alpha-2 adrenergic agonist. Jadi contoh obat ini adalah brimonidin. Nah, obat ini bekerja di sel epitel dari si badan siliarnya, di mana dia akan menurunkan aktivitas sel tersebut, sehingga sekresi dari aquasumor juga ikut menurun. Sedangkan untuk meningkatkan aliran aquasumor, obat bekerja dengan cara memperbaiki jalur drainase dari aquasumornya. Yang kedua ada obat miotik atau cholinergic agonist, contohnya pilocarpin. Obat ini menyebabkan kontraksi otot siliar sehingga trabecular meshwork-nya akan terbuka dan aquasumor akan lebih mudah menuju ke kanal sklemm. Selain itu, ada obat rho kinase inhibitor, contohnya adalah netarsudil, yang bekerja dengan meningkatkan drainase dengan merelaksasikan trabecular meshwork-nya.